Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Rida Safitri dari Prodi Manajemen dengan NPM 11 11 23 10 40. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi dan spesialisasi. Nah, saya akan menjelaskan beberapa teknologi dan spesialisasi itu apa. Nah, yang pertama itu pasti topiknya tentang apa itu teknologi, terus yang kedua apa itu spesialisasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Apa itu teknologi? Nah, sebelum kita mengetahui pengertian dalam detailnya nih, tentu kita harus mengetahui asal-usul terlebih dahulu. Secara etimologi, teknologi adalah berasal dari kata Yunani, yakni dari kata techne yang berarti seni, kerajinan atau keterampilan, dan logos yang berarti ilmu atau studi. Jadi bisa disimpulkan secara harfiah, teknologi adalah sebuah studi atau ilmu pengetahuan tentang sebuah seni kerajinan atau keterampilan tertentu. Dapat saya simpulkan bahwa teknologi adalah seperangkat sistem atau metode dengan menggunakan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan suatu produk atau peralatan. Nah, selanjutnya nih, pastikan dari teknologi itu ada manfaatnya. Nah, manfaat teknologi ini tuh ada dua: membuat pekerjaan lebih efisien dan efektif, dan yang kedua menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kita ketahui teknologi itu sudah sangat berkembang sangat pesat ya, bahkan sejak zaman dahulu kala, apalagi pada saat zaman prasejarah. Contohnya tuh manusia menciptakan berbagai alat untuk kebutuhannya, kayak misalnya tuh kayak kapak dan belati untuk digunakan untuk berburu binatang. Nah, penemuan tersebut tentu mempermudah pekerjaan manusia dalam pengolahan makanan sehingga bisa bertahan hidup. Seiring perkembangannya zaman, manusia pun terus belajar dan berusaha menciptakan sesuatu agar mempermudah berbagai pekerjaan. Nah, perkembangan tersebut ditunjukkan dengan adanya berbagai penemuan manusia yang membuat pekerjaan lebih efektif dan pastinya efisien. Nah, salah satunya adalah komputer atau PC, alat yang membantu manusia untuk mengelola berbagai informasi. Nah, selain itu tuh banyak lagi penemuan-penemuan, kayak misalnya salah satunya adalah mesin untuk membantu manusia menciptakan sesuatu dengan waktu yang lebih singkat. Terus ada uang untuk mengukur dan mempermudah pertukaran barang dan membuat nilainya tuh lebih terukur. Hingga kendaraan untuk mempermudah pergerakan kayak mobil, motor, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah pastinya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ini yang udah tadi aku bilang, selaras sama yang tadi aku kasih tahu. Teknologi ini hadir untuk menghasilkan produk yang bermanfaat. Jadi berbagai barang diciptakan dengan tujuan untuk berguna bagi peradaban manusia. Kayak misalnya obat-obatan untuk menyembuhkan manusia dari berbagai penyakit. Nah, selain itu produk yang dihasilkan itu tidak selalu benda fisik. Nyatanya banyak penemuan lain yang memiliki manfaat dan berdampak bagi kehidupan manusia tetapi tidak terlihat wujudnya. Nih, salah satunya yang udah aku tulis di PPT atau PowerPoint, ini adalah bahasa lisan yang kita gunakan sehari-hari. Nah, sebelum ada tulisan, manusia berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa lisan. Tentu ini bermanfaat supaya manusia lebih mudah menyampaikan maksud dan tujuan kepada yang lainnya. Nah, next ada lagi. Di sini tuh ada implementasi teknologi. Tadi kita sudah jelaskan manfaat teknologi apa dan apa itu teknologi. Nah, sekarang implementasi teknologi. Karena kita udah tahu semua tentang manfaat dan teknologi itu, kita tentu tahu bahwa teknologi banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ada beberapa contoh penerapan dalam berbagai bidang. Nah, sebagai berikut. Di sini ada 5 bidang. Ada bidang kesehatan, bidang infrastruktur, bidang pendidikan, bidang pangan, dan terakhir bidang informasi. Mari kita bedah semuanya. Yang pertama ada bidang kesehatan. Teknologi dalam bidang kesehatan dapat dilihat dari usaha manusia menciptakan berbagai alat dan produk agar lebih memahami tubuh. Nah, misalnya kehadiran retogen.
Röntgen ini untuk mendapatkan kayak sebuah mesin untuk melihat organ dalam tubuh manusia. Ini tuh sangat membantu dokter ketika kita ingin melihat gejala asing dalam tubuh kita atau mencari bukti-bukti yang mendukung tentang diagnosis penyakit. Ini tuh sangat membantu banget ya, kayak ronsen lah istilahnya. Nah, yang kedua ada bidang infrastruktur. Dalam bidang infrastruktur ini, teknologi juga sangat berpengaruh. Salah satunya adalah penemuan utama yang tadi udah aku kasih tahu, mesin. Nah, mesin ini tuh diciptakan berbagai macam alat yang mampu mempermudah manusia membangun peradaban. Nah, misalnya kendaraan pengangkut alat berat. Kayak ini tuh berguna untuk membangun infrastruktur yang bisa dilakukan lebih cepat dan tidak memperberatkan manusia. Terus yang ketiga ada bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan telah banyak alat diciptakan atau ilmu yang berkembang berkat adanya teknologi. Nah, contohnya penemuan teleskop. Kalian pasti tahu dong teleskop itu apa. Teleskop itu mempermudah manusia dalam mengamati benda-benda langit sehingga menambah pengetahuan terkait astronomi. Kayak kalau misalkan kita nih nggak perlu lagi harus susah-susah pakai dulu tuh zaman pakai apa sih, pakai gelas digituin kalau disendesip ada. Nah, kita tuh bisa pakai teleskop, nggak harus pakai itu. Nah, contoh lainnya itu ketika pandemi COVID-19, perkembangan teknologi itu terlihat signifikan dalam dunia pendidikan dengan adanya penggunaan internet dan berbagai aplikasi untuk mengadakan pembelajaran daring. Seperti kita ketahui kan, bagi angkatan COVID pasti tahu banget 2 tahun kita kita belajar di daring itu. Coba bayangin kalau nggak ada teknologi. Mungkin kita 2 tahun itu bakal nganggur-nganggur aja, nggak tahu mau ngapain. Tapi berkat adanya teknologi kan, terbukti dengan adanya teknologi kita bisa membantu kita lebih baik gitu. Jadi kita nggak perlu ketinggalan pelajaran, kita nggak akan ketinggalan pelajaran, terus jadi kayak lebih efektif lah kita. Nah, selanjutnya tadi itu yang keberapa sih, keempat ya. Nah, yang keempat ini tuh ada bidang pangan. Kemajuan teknologi dalam bidang pangan sangat berguna agar manusia bisa memperoleh makanan yang sehat dan mengenyangkan. Nah, salah satu penerapan dalam bidang ini adalah dengan menguji makanan di laboratorium sehingga bisa diketahui tingkat kelayakan konsumsinya. Iyalah, kalau kita memproduksi sesuatu kita harus lewat dari laboratorium, karena kalau nggak kayak gitu nanti kita nggak tahu apakah itu ada racun atau tidak. I don't know. Selain itu, bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan juga sangat terdampak olehnya. Sektor-sektor tersebut juga termasuk dalam bidang pangan. Beberapa penerapannya adalah merupakan pemumpukan tanaman secara otomatis, penggilingan padi menjadi beras dengan alat modern, dan pemotongan tanah secara otomatis, dan masih banyak lainnya. Terus yang terakhir atau yang kelima ada bidang informasi. Nah, di bidang informasi ini, teknologi sangat pesat dan mempengaruhi cukup besar. Salah satunya dalam bidang ini. Ia membuat penyebaran informasi menjadi sangat cepat dengan skala yang sangat luas, bahkan bisa mendunia loh. Nah, salah satu penemuan paling berpengaruh juga telah disebutkan, yakni komputer tadi yang udah aku kasih tahu. Nah, jadi di komputer ini tuh banyak aplikasi yang diciptakan dan membuat manusia lebih cepat dalam menemukan dan menyebarkan informasi. Contohnya kayak apa? Kayak ChatGPT. Oke, contohnya itu kalau zaman dulu tuh ada surat. Nah, surat ini tuh udah mulai ditinggalin karena sudah ada email dan aplikasi media sosial lainnya. Serta juga ada koran. Koran udah jarang dicetak semenjak adanya mesin pencarian yang mudah menggunakannya mendapatkan berita kayak smartphone dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita udah tahu nih berbagai macam gambaran teknologi. Nah, sekarang kita lanjut ke spesialisasi. Oke, di spesialisasi itu kita harus tahu dulu nih, apa sih itu spesialisasi? Nah, spesialisasi adalah teknis bisnis yang melibatkan pemberian perhatian khusus pada satu atau beberapa produk agar lebih efisien. Terkadang nih ya, orang-orang menyebut spesialisasi sebagai
ketangkasan bisnis. Nah, ketika sebuah bisnis berkomitmen pada spesialisasi, ia berfokus pada penghasilan produk yang dibuat oleh ahlinya. Maksudnya ahlinya tuh apa sih? Nah, maksudnya dari ahlinya ini tuh, jadi kita dapat membantu bisnis mendapatkan keunggulan komparatif dan menjadi pemimpin di industrinya. Khususnya spesialisasi dan diverifikasikan adalah istilah yang berlawanan. Diversifikasi adalah proses bisnis perluasan pasar baru dengan produk baru, sementara spesialisasi mempertajam produk tertentu dengan sumber daya yang sudah dimiliki. Mengapa sih spesialisasi itu penting? Nah, spesialisasi itu penting karena membantu individu dan bisnis untuk fokus pada kekuatan mereka untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan ahli. Kenapa? Karena hal ini mendorong efisiensi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat pribadi dan struktural. Spesialisasi juga penting bagi perekonomian karena meningkatkan perdagangan perusahaan memproduksi barang dengan biaya lebih rendah dibandingkan mitra dagang mereka. Hal ini mendorong persaingan dalam pasar tertentu karena bisnis yang berbeda memiliki spesialisasi yang unik. Misalnya spesialisasi memungkinkan banyak fasilitas, kebugaran atau di pasar tertentu karena beberapa berspesialisasi dalam pelatihan pribadi, beberapa berspesialisasi dalam yoga, dan beberapa berspesialisasi dalam latihan atau apa gitu. Nah, perekonomian global juga tumbuh subur berkat spesialisasi. Kenapa? Karena berbagai wilayah menyediakan produk khusus yang tidak tersedia di tempat lain, sehingga memfasilitasi perdagangan internasional pastinya. Nah, terus itu kan pasti gimana sih cara spesialisasi dalam bidang ekonomi? Nah, bagaimana cara kerjanya gitu? Nah, cara kerjanya ini kita pasti memiliki penerapan dalam ekonomi mikro dan makroekonomi. Nah, berikut 2 jenis spesialisasi di bidang ekonomi dan cara kerjanya. Oke. Bisnis dapat menjalani spesialisasi ekonomi mikro. Nah, maksudnya gimana nih? Spesialisasi ekonomi mikro berfokus pada individu dan spesialisasi karir mereka. Dalam spesialisasi mikroekonomi, individu menyelesaikan tugas dan tugas berdasarkan keterampilan khusus mereka. Jadi, gimana nih maksudnya? Nah, jadi ketika bisnis menggunakan spesialisasi ekonomi mikro, mereka dapat meningkatkan kualitas produknya karena karyawan memanfaatkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, spesialisasi ekonomi mikro juga dapat membantu menciptakan keunggulan komparatif. Nah, itu. Yang terakhir, ada spesialisasi dalam makroekonomi. Nah, dunia usaha juga dapat menjalani spesialisasi makroekonomi yang fokus pada skala lebih besar dibandingkan spesialisasi mikroekonomi. Spesialisasi mikroekonomi melibatkan pasar atau perekonomian yang mengkhususkan diri pada produk, jasa, sumber daya, dan ekspor tertentu. Nah, seringkali seluruh negara menggunakan spesialisasi mikroekonomi. Hal ini karena negara tertentu mempunyai sumber daya dan kemampuan yang tidak dimiliki negara lain. Nah, hal ini menciptakan keunggulan komparatif karena suatu negara dapat memproduksi barang atau jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah dibandingkan negara mitra dagangnya. Nah, misalnya nih, suatu negara mungkin mengkhususkan diri dalam memproduksi biji kopi yang memberikan negara tersebut keunggulan komparatif yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan uang. Nah, hal ini juga dapat memberikan negara ini kemampuan untuk menghasilkan biji kopi berkualitas tinggi dalam jumlah besar dan menggunakan sumber daya yang telah dimiliki. Nah, jadi hal yang aku jelasin tadi, teknologi dan spesialisasi ini kalau digabungin adalah sebuah penggunaan atau pengetahuan dan keterampilan yang mendalam dalam suatu bidang tertentu untuk mengembangkan, mengimplementasikan, atau memahami teknologi dengan lebih baik. Misalnya, seorang dapat menjadi spesialis
dalam mengembangkan perangkat lunak, jaringan komputer contohnya, atau kecerdasan bantuan sebagai bagian dari penerapan teknologi. Nah, jadi itu dari keseluruhan hal yang udah aku jelasin. Itu kesimpulannya. Nah, sekian dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.